inti pokoknya Ustadz Mr. TM ini seorang ustadz yang sangat membenci para ulama, membenci para gus-gus, membenci para buya, membenci MUI. Mr. TM ini menghujat ulama dengan kata-kata. Coba ya, yang merasa Islam, harga dirimu di mana ya? Saya goblok-goblokan kiaimu, ulamamu, ya ustadmu, tak taek-taek no jancuk, janjono picek-picek no. Mr. TM ini tidak ilmiah, ngawur, dan Pak Mr. TM penista agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa TV 414 yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, serta kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kembali saya hadir dalam rangka meluruskan pemahaman-pemahaman dari Ustadz Wahabi dalam rangka menyelamatkan umat dari akidah-akidah yang menyimpang, dari akidah-akidah yang menyesatkan. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kami akan menanggapi, mengomentari ocehan-ocehan, pendapat-pendapat liar dari Mr. Topi Miring ini ya. Dan sekarang ini lagi viral pernyataan-pernyataan dari Mr. TM ini, pernyataan yang menyesatkan, yang mana ini kalau dibiarkan akhirnya banyak orang yang disesatkan. Ini orang berbicara tanpa ilmu, ya, bicaranya tanpa ilmu, tidak ilmiah, hanya bermodalkan kata-kata kotor, bermodalkan bibir monyong saja ya. Banyak pernyataan-pernyataan yang sudah dikonter, sudah dibantah oleh saudara-saudara YouTuber muslim, termasuk di sini Bang Dodi Safriyadi, dan ini saya ngambil dari videonya dari channelnya Bang Dodi Safriyadi. Agar tidak penasaran pemirsa, mungkin yang masih belum pernah melihat video ini di channel lain, di channel kami akan mencoba mengomentari di kesempatan kali ini. Mari kita simak videonya. Iblis dan setan lah yang selalu berusaha menjauhkan umat Islam dari Al-Quran. Jadi ya berhati-hatilah, jangan mau tertipu dengan kedok ma'rifatullah. Tapi sebenarnya ajarannya adalah ajaran iblis. Sebenarnya ini hanya ngaji bagi saya nggak penting ya. Karena ngaji pun ya, Nabi nggak mengajarkan mengaji Quran yang itu ya. Ngaji tidak penting karena tidak diajarkan Nabi, dan itu pun bid'ah lah apa. Jadi sangatlah keliru ya kalau orang berbondong-bondong mengaji Quran, mulai membaca nahwu, menghafalkan arti dan sebagainya, itu salah. Ini pernyataan-pernyataan yang tidak punya dasar ya, baik dasar dari Al-Quran, dari Sunnah, dihajar asal nyerocos saja. Kita ingat dengan pesan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hadis yang akan saya bacakan yaitu taraktu fikum amroini tadillu tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnata nabihi sallallahu alaihi wasallam. Saya meninggalkan dua perkara sabda Nabi, kalian tidak akan sesat jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, jika kalian itu selama kalian itu berpegang teguh dengan keduanya.
Dua perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi pedoman hidup kita Al-Quran dan Sunnah. Jika seorang berbicara, berceramah sudah dasarnya bukan Al-Quran dan Sunnah, maka dia bisa dikatakan sesat. Kemudian pesan lagi untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad, pesan Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Tetap berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah-sunnahnya khulafaur rasyidin, yang mana kemudian diteruskan oleh ulama-ulama kita. Jadi yang kita setelah Nabi tidak ada, setelah sahabat tidak ada, tabi tidak ada, tabi'in tidak ada, maka yang terakhir adalah ulama yang setelahnya. Dan ini sesuai dengan perintah Allah dalam Quran, as'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Maka ya jelas harus ulama yang diikuti, bukan orang yang hanya bermodalkan akal, hanya orang bermodalkan nafsu, bermodalkan dengkul, modal bibir doer. Tadi dikatakan ngaji tidak wajib, baca Quran tidak, bukan Quran yang itu. Ketahuilah Quran yang dibaca, yang diturunkan oleh Allah, yaitu Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalna Qur'anan Arabiyan. Saya turunkan Al-Quran yang berbahasa Arab. Yaitu Quran Mushaf yang kita pelajari, yang kita baca ini. Yang disampaikan oleh Mr. TM ini juga tidak wajib mencari ilmu. Nah ini sudah banyak bertentangan. Apa yang disampaikan oleh Mr. TM ini menabrak Al-Quran, menabrak hadis, menabrak sunnah itu. Sudah bertentangan sudah. Jadi bagi umat Islam jangan terkecoh, jangan terpengaruh dengan orang ini. Ini orangnya, jangan terpengaruh. Ini orang tak berilmu, ini orang bodoh tapi sok ngerti agama. Yang katanya taklimnya taklim makrifat, ternyata taklim sesat. Bukan taklim makrifat tapi taklim sesat. Ini bertentangan dengan apa yang dia sampaikan. Itu termasuk bertentangan dengan hadis Nabi, utlubul ilmah walau bisyid. Kemudian tolabul ilmi, ya, mencari ilmu itu faridatun wajib ala kulli muslimin, terhadap tiap-tiap orang Islam laki-laki, wa muslimatin, dan orang Islam perempuan. Nah, ini hadis Nabi. Jadi orang ini sebetulnya tidak punya ilmu. Orang ini orang bodoh, cuman dia sok ngerti agama. Mungkin ini hanya mencari perhatian, pingin viral, ya, pingin terkenal, yaitu dengan modal mulut doernya saja dia sudah berbicara. Di video yang lain orang ini nantang MUI, nantang Allah. Allah dikatakan Allah dikata-katain dengan kata-kata yang tidak pantas, dengan kata-kata yang jorok. Kita lihat di video yang bahkan dia berani mengucapkan kata-kata kotor. Video ini agak panjang guys ya, jadi kita dengarkan dulu aja ocehan dia. Saya akan tanggapi lebih lanjut setelah kita nonton videonya ini ya. Langsung aja kita simak videonya. Bahwasanya agama kalau menurut saya itu tidak seperti yang disampaikan oleh ulama-ulama dunia. Agama bukan tentang teori, bukan tentang diskusi, tanya jawab, pemahaman, pengetahuan ataupun ritual, tapi agama adalah ma'rifatullah, ya, hubunganmu dengan Allah berawal ya. Agama itu bukan hanya ma'rifatullah, ya. Ya tentang segalanya, ya, tentang kehidupan kita. Ya memang pertama yaitu kita harus dengan beragama itu kita diajarkan agar kita itu mengenal Allah. Tapi perlu diketahui bahwasanya mengenal Allah itu cukup mengenal dengan sifat-sifatnya. Tidak wajib melihat zat secara Allah secara langsung, karena yang bisa melihat Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang lain tidak bisa melihat zat Allah. Nah ini orang yang tak berilmu, ya. Man ta'allama
Man takallama bighairihi ata bil ajaib. Para orang yang berbicara bukan faknya, maka orang ini akan berbicara yang aneh-aneh, bahkan yang ngelantur-ngelantur. Ini dia ya sama seperti Weldo dan Saiful. Agar tidak terlalu panjang ya apa yang dikatakan oleh Mr. TM ini, mari kita simak video bantahan dari MUI yang mana dalam video yang lain orang ini menantang MUI dan berkata-kata kotor kepada Allah dan kepada MUI. Shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, kaum muslimin, muslimat di mana saja berada, ini ada Ustadz Mr. TM. Nah, ini nama aslinya siapa saya nggak tahu. Apakah ini Ustadz beneran atau Ustadz palsu? Mari nanti kita simpulkan apa Ustadz Mr. TM ini asli Ustadz atau gadungan. Inti pokoknya Ustadz Mr. TM ini seorang Ustadz yang sangat membenci para ulama, membenci para gus-gus, membenci para buya, membenci MUI. Mr. TM ini menghujat ulama dengan kata-kata. Coba ya, yang merasa Islam, harga dirimu di mana ya? Saya goblok-goblokan kiaimu, ulamamu, ya ustadmu, tak taek-taek no jancuk no picek no. Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Nah, ini sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Orang yang mengerti ilmu hakikat, ilmu makrifat itu tidak akan pernah berkata-kata kasar, karena kata-kata kasar itu adalah hal yang dilarang oleh agama. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa berkata-kata dengan baik, maka diamlah. Itu dalam Al-Quran, sabda Nabi Muhammad SAW. Maaf, hadis ini tidak saya baca semua. Ini dipotong, tapi tidak ada niatan untuk mencurangi hadis. Karena saat itu bersaksi ya, bukan mengucapkan, betul ya Mas Imam ya, betul ya? Betul. Dan mengafir-ngafirkan para ulama. Yang paling parah lagi, Mr. TM ini mengatakan, kalian itu jujur ya. Kamu sholat nyembah siapa? Apa yang kau ingat? Allah cap taek, goblok. Nah ini Allah dihina, dilecehkan ya. Sangat kotor sekali, sangat tidak pantas diucapkan ya, apalagi orang yang mengaku ngerti makrifat. Tidak ada ajaran ulama ajaran Nabi itu berkata-kata kosor, itu tidak. Dalam Al-Quran, dalam hadis itu semuanya perintahnya untuk berkata yang baik-baik. Yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap dari satu ucapan pun kecuali dijaga oleh malaikat atid dan raqib dan atid. Maka berbicaralah yang baik-baik, berbicara yang sopan ya. Ini yang diucapkan oleh Mr. TM. Intinya Ustadz Mr. TM ini menantang para ulama, para gus-gus, para pengurus MUI untuk mempraktekkan bersyahadah atau bersaksi kepada Allah dengan benar menurut
Ustadz Mr. TM tadi. Karena menurut Mr. TM, bersyahadat yang benar ini harus bisa menghadirkan wujudnya Allah di dunia, tidak hanya dengan angan-angan atau dengan keimanan. Sebab konsep ketuhanannya Mr. TM mengatakan bahwa Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Mohon maaf, ini yang perempuan tidak menjadi Tuhan. Ini menurut Mr. TM. Dan sekarang siapa saja yang dianggap wujud Tuhan di dunia? Yaitu pertama Nabi Isa di masanya, artinya di masa Nabi Isa sebagai wujud Tuhan di dunia. Yang kedua Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad dianggap wujud Tuhan di dunia pada masanya Nabi Muhammad. Dan juga Mr. TM berkata bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, artinya setelah Nabi Muhammad ada Nabi yang lain. Sekarang Mr. TM menantang untuk menguji materinya ilmiah atau tidak, dan jawabannya harus ilmiah. Sekarang materi yang harus diuji, satu, Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Materi kedua, Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Materi ketiga, Nabi Isa wujud Tuhan yang ada di dunia di masanya. 4, Nabi Muhammad adalah wujud Tuhan yang ada di dunia di masanya. Ini saya nama lengkap, tidak singkatan ini, Muhammad Fakih Mudawam, Ketua MUI Kabupaten Rembang, akan menjawab tantangan Ustadz Mr. TM untuk menguji materinya ilmiah apa tidak. Ini jawaban untuk materi Mr. TM. Pertama, konsep ketuhanan menurut Mr. TM yaitu Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Jawabannya, konsep ini salah dan ngawur, tidak ilmiah dan menyesatkan tanpa didukung dengan dalil yang membenarkan. Kalau semua umat beragama pasti mempunyai kitab suci, kalau Mr. TM tidak menggunakan dalil-dalil, hanya menggunakan akalnya saja, terbukti tidak ada dalil, apalagi Mr. TM mengatakan orang Islam. Ini jawaban untuk materi pertama, ngawur tanpa ada dasar dalilnya. Ini konsep jawaban ngawur. Ini didukung dengan dalil Al-Quran surat Toha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ini penjelasan Al-Quran. Bapak Ibu di mana saja berada, konsep Tuhan wujud di dunia berupa manusia laki-laki ini persis seperti orang kafir zaman Rasulullah, zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan. Tapi kan kenapa sekarang sudah zaman teknologi kok masih ada orang mengatakan Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Jadi orang kafir Quraisy bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, jelaskan kepada kita tentang Tuhanmu, apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah terbuat dari emas, perak, batu, kayu dan sebagainya. Ini permintaan kafir Quraisy. Kemudian Rasul menjawab, Tuhanku tidak laki-laki, juga tidak perempuan, tidak terbuat dari apapun.
Tuhanku adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Dengan firman-Nya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa, satu, tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak diberanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia, artinya dengan Allah. Sekarang konsep yang kedua, Nabi Muhammad tidak nabi terakhir, artinya setelah Nabi Muhammad masih ada nabi. Jawabannya salah, ngawur, tanpa didukung dengan dalil yang membenarkan. Ini mungkin hanya menggunakan akalnya saja. Yang benar jawabannya Nabi Muhammad nabi terakhir. Nabi terakhir setelah Muhammad tidak ada nabi lain. Dengan dalil Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in aliman. Muhammad itu bukan bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian konsep selanjutnya, benarkah Nabi Isa wujudnya Allah di dunia di masanya? Jawabnya ngawur, salah, tidak ilmiah, tanpa didukung dengan dalil yang membenarkan. Jawabannya benar, Nabi Isa adalah utusan Allah. Dengan dalil Al-Quran surat Maryam ayat 30, Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Artinya dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah dan Allah memberikanku kitab, dan dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Dan surat Al-Maidah ayat 75, Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qabli rusul. Artinya Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang utusan, sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Sekarang materi yang keempat, benarkah Nabi Muhammad wujudnya Tuhan atau Allah di dunia di masanya? Ini jawabannya salah dan ngawur, tanpa didukung dengan dalil yang benarkan. Yang benar, Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan dalil Al-Quran surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Dia Muhammad adalah hamba Allah atau seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa utusan. Ini materi-materi yang diuji ilmiahnya. Dan dengan materi-materi tadi, inti jawaban kesimpulan ini, bagaimana status Ustadz Mr. TM orang Islam apa bukan? Dengan uraian yang telah saya sampaikan, Ustadz Mr. TM bukan Islam lagi. Seandainya sebelumnya dia seorang Islam, apa? Orang yang keluar dari Islam atau murtad. Apalagi misal sebelumnya bukan Islam, ini bisa dihukumi seorang munafik. Dengan dalil surat Al-Maidah ayat 22, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Setelah uji materi daripada materinya Bapak, ini sudah saya katakan Ustadz, Bapak Mr. TM, pertama konsep ketuhanan, yaitu Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki,
Nomor 2, Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Ketiga, Nabi Isa wujud Tuhan di dunia di masanya. Keempat, Nabi Muhammad wujudnya Tuhan di dunia di masanya. Materi Pak Mr. TM ini tidak ilmiah, ngawur, dan Pak Mr. TM penista agama Islam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bersama TV yang dirahmati Allah, demikianlah jawaban dari MUI Rembang terhadap pernyataan-pernyataan dari Mr. Topi Miring. Kemudian kepada saudara-saudara, khususnya saudara muslim, kami minta tolong agar video ini diviralkan, di-share ke media sosial para pemirsa sekalian, agar ya, Mr. TM ini segera ditangkap ya. Dan saya yakin Anda yang ikut memviralkan video ini demi untuk ya, mencegah aliran-aliran sesat, mencegah kemungkaran, insya Allah dapat pahala. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka usaha kita untuk memviralkan ini demi amar ma'ruf nahi munkar, maka itu bisa dicatat sebagai amal ibadah. Jadi saya mohon agar video ini untuk di-share di medsos, mulai dari Facebook, WA, IG, Twitter, TikTok, ya snack video dan lain-lainnya, agar orang ini segera ditangkap dan agar tidak banyak masyarakat yang diracuni oleh pemikiran-pemikiran liar oleh Mr. TM ini. Bapak Ibu bersama TV yang dirahmati Allah, demikianlah video yang kami bawakan, yang kami persembahkan untuk pemirsa sekalian. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan dan ilmu yang manfaat dan barokah, sehingga kita dapat terhindar dari ajaran-ajaran sesat, dari aliran sesat, dari paham-paham yang menyesatkan, dari paham-paham yang menjauhkan kita dari Allah dan Rasulullah, yang menjauhkan kita dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Juga kita bisa terhindar dari paham-paham radikal. Demikian apa yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.